Oke, assalamualaikum guys. Ini adalah laptop Lenovo T410S guys, atau yang series yang mirip dengan Lenovo ini. Yang akan kita jelaskan kali ini tentang sistem BIOS pada Lenovo T410S atau yang mirip. Oke, yang kita lakukan pertama adalah tentu saja laptopnya dimatikan karena sudah dinyalakan. Kita matikan dulu, shutdown. Oke, sudah dimatikan. Langkah yang kita lakukan adalah jika kita ingin melakukan penginstalan agar kita bisa setting baik-baik, settingannya benar di menu BIOS. Oke, Windowsnya sudah terisi di flash disk. Ini kebetulan Windows 10. Kita colok di bagian USB-nya. Oke, cari yang ada soket USB. Oke, di sebelah kiri ada. Baik. Selanjutnya adalah tekan F11 duluan ya. Lalu kita tekan power on off-nya. Untuk masuk di menu BIOS tekan F1 ya. Oke, sudah seperti itu muncul. Lalu enter. Oke. Di menu sinilah. Ini terlalu silau, kita matikan saja lampunya ya. Ya, oke, di sini kita bisa perhatikan config ya, enter. Nah, di sini tidak terlalu banyak di setting-setting, hanya untuk mengaktifkan. Untuk diperhatikan ada beberapa bagian, ada network, PCI, USB, keyboard, display, power, bip, memory, serial, ATA, SATA, CPU, Intel, AMT. Ya, oke, untuk kita perhatikan adalah di bagian network kita bisa enter. Ini untuk mengaktifkan dan menonaktifkan. Jadi ada on-nya, ada off-nya ya. Oke, perlu diperhatikan di bagian sinilah pengaturan yang paling penting ini. Tombol kiri kanan, atas bawah, enter untuk memilih. Dan juga kita bisa perhatikan di bagian sini ada F1 help, F3 atau escape ya, select item, F5, F6 untuk naik turunnya, enter untuk memilih, F9 untuk setup default artinya penyimpanan awalnya, kemudian F10 save and exit untuk simpan dan keluar. Oke, kita perhatikan, kita SC skip ya. Kemudian ada PCI, enter. Nah, ini untuk pengaturan PCI-nya, kode-kodenya nggak terlalu penting di situ, kan di situ hanya untuk pembacaan. Kemudian USB, enter ya. USB BIOS support ya, automatically always on USB, enable, jadi diaktifkan ya. Jadi ada enable, ada disable. Enable artinya aktif, disable itu dimatikan. Oke, tekan skip. Kemudian untuk keyboard, display, power, memori, serial ATA dan lain-lain. Nah, kemudian selanjutnya sini serial ATA atau SATA, ini pengaturan untuk tipe terutama harddisknya ya. SATA control mode option, ada AHCI. Ya, biasanya AHCI ini untuk kita bisa menginstal Windows 7, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11. Adapun pilihannya ada compatible. Nah, bisa juga Windows 7. Biasanya Windows XP. Oke, kita pilih ACI tetap. Oke, itu bagian dari untuk CPU-nya, jadi core multiprocessing enable. Jadi untuk maksimal kerja prosesornya. Kalau mau dihematkan atau tidak berjalan maksimal, cukup enter, pilih disable, tapi lebih bagus enable. Oke, selanjutnya Intel RMT. Oke, AMT control untuk pengaturan semua tentang enable dan disable, aktif dan nonaktif. Oke, itu ya untuk bagian config. Selanjutnya tekan escape kembali. Kemudian pengaturan date, waktu dan tanggal bisa disetting, ditekan aja angka-angka di bawah. Kemudian start security untuk memasukkan password, fingerprint dan lain-lain ya. Boleh kita memasukkan password, enter. Lanjut, kita bisa enable
pilih enable untuk mengaktifkan ya. Lalu kita bisa masukkan password. Oke, enggak usah ya, tidak terlalu dianjurkan. Kemudian di bawah ada startup ya, di bagian menu startup inilah untuk settingan untuk mulai bootingnya. Kalau kita ingin install, pastikan flash disk pengaturan ini flash disk sudah dipasang. Lanjut kita enter ya, di bagian sini sudah terbaca flash USB HDD. Flash USB HDD inilah flash disk yang sudah terbaca di sana. Kalau misalnya posisinya ada di bawah, oke, tandai dulu menggunakan ini, tandai ke bawah. Flash USB HDD berarti sudah ada penambahan flash disk ataupun hard disk yang telah dipasang di soket USB-nya. Tinggal tekan tombol F6 untuk naik ya. Jadi kalau sudah nomor 1, kita tekan F10 nantinya dan restart, maka mulai loading untuk Windows yang ada di flash disk untuk proses penginstalan. Seperti itu guys. Oke, kemudian untuk network ya, ini untuk pembacaan PCI LAN-nya HDD 1 ya, SATA 3 128 GB SSD. Jadi ini menggunakan serial solid state drive. Oke, seperti itu teman-teman. Yang paling penting adalah untuk mulai booting Windows, untuk proses penginstalan, biasanya settingan-settingan ini yang paling penting itu adalah untuk settingan password dan settingan cara mulai menginstal. Adapun mulai menginstal, masuk di menu startup ya, untuk Lenovo ini stop, enter sekali lagi, tekan enter lagi untuk menu boot ya. Disinilah pengaturan yang paling penting. Pastikan nomor satunya adalah flash disk atau hard disk yang kita jadikan ada bootable Windows-nya, sehingga kita bisa mulai menjalankan Windows di flash disk atau hard disk untuk memulai proses penginstalan. Oke, demikian guys. Untuk membuktikan, tekan F10, enter. Oke, nanti akan muncul tampilan di sini. Sebentar, kita tunggu. Jangan lagi tekan F1 ya, dan kita mulai proses loading Windows-nya. Oke, press any key. Ini muncul press any key, artinya mulai untuk proses penginstalan sebetulnya. Tapi karena kita tidak tekan, berarti akan masuk kembali ke menu Windows sebelumnya guys. Oke, demikian cara settingannya. Untuk tutorial cara installnya ada di deskripsi atau video yang ada di channel Wahda Service ini. Demikian, assalamualaikum.